Kembali lagi di Caur. Halo Kak. Halo. Kenalin diri dulu. Perkenalan diri dulu. Oke. Gue Onat nih. Namanya Onat. Kepanjangannya apa Kak? Ada kepanjangannya nggak? Atau nama aslinya? Sebenarnya sih nggak ada sih. Onat gitu. Tapi bukan Onadio Leonardo. Bukan. Okay. Cuma gue tatoan Ya. ada dikit. Dari mana Kak tadi Kak? Dari Tambun gue. Tambun, Bekasi. Bekasi. Jauh banget, gila. Dari jam berapa tadi berangkat? Tadi sih gue OTW-nya dari Ciracas nih kebetulan. Dari Ciracas. Soalnya gue habis main. Gaul, main dulu. Ini Kak, udah berapa lama sih jadi kasir supermarket? Gue nih jadi kasir supermarket tuh udah kayak 1 tahun. Udah 1 tahun ini? Cuma posisinya sekarang nih gue resign sebenarnya. Kok bisa? Kenapa? Bosen? Nggak, emang gue nggak bisa jualan aja sebenarnya. Gue kagak bisa dagang, jadi udah maksa gue di sini. Oke. Tapi selama jadi kasir supermarket susah nggak? Kan ngitung duit doang tuh kerjaannya tuh. Orang mah ngeliatnya begitu ya. Padahal mah iya ilalah susah, beneran susah itu mah. Nawarinnya itu yang susah sebenarnya menurut gue ya. Tapi pas seleksi jadi kasir itu sesusah seleksi masuk BUMN nggak? Lamanya mungkin sama karena karena gue sendiri waktu ngelamar di si merah ini merah biru merah biru si merah ini nih sebulanan lah gue ngelamar ya. Iya, sampai akhirnya ketemu sama orang tua tuh ngelamar kerja bang. Beda Tapi lu pernah nggak selama jadi kasir dapat customer yang nyebelin? Ceritain dong. Kalau customer yang nyebelin sering banget gue. Gimana nyebelinnya? Nyebelinnya gimana ya? Kayak misal nih dia beli nih, dia beli. Tapi tuh kayak ngasihnya tuh kayak satu itil. Kata gue kan ada keranjang kuning. Bukan Shopee dong. Iya, maksud gue keranjangnya si merah nih warna kuning. Ya, begitu. Ngapa kagak dipakai? Itu keranjang juga udah ngelirikin baik itu sebenarnya. Jadi dia ngambil satu-satu dari tempatnya. Iya, satu dikumpulin. Estafet kata gue. Iya. Yang bener deh bu. 17-an dia. Tapi pernah nggak selama ngasirin itu katanya kan pasti ada plus minusnya duitnya. Emang bener? Kalau gue sendiri tuh jarang gue kalau untuk minus. Jarang. Tapi itu mah tergantung amal dan ibadah kalau kata gue. Berarti amal lu banyak. Kalau amal gue banyak deh, karena kebetulan gue tuh dapat di toko yang orangnya menurut gue kayak bener. Ya jadi kalau misalkan ada kayak ngomong kayaknya kalau kerja di retail tuh banyak minusnya gitu kan, tergantung temennya. Tapi kalau minus gitu pernah nggak sampai minus yang besar banget? Minus berapa paling besar? Berapa ribu? Gue pernah minus 400.000 masa? Iya. Apa? Itu dalam sehari? Sebenarnya kagak minus sih itu hitungannya, ngeplus. Tapi kalau di sana tuh kalau ngeplus tuh tetap aja. Maksudnya kalau di sana tuh uangnya ngeplus nih. Ngeplusnya tuh masuknya ke apa namanya ya? Ke DC-nya kayak gitu lah. Jadi ya gue ganti tetap 400.000. Itu isinya apa aja? Rokok semua. 400.000 sebenarnya itu kelalaian gue sendiri sih. Tapi kalau untuk minus yang gue nggak tahu nih wujud minusnya dari mana, ada aja. Nggak kayak 30.000 lah. Oh gitu. Lain kali pakai kacamata kali biar nggak minus. Kalau kata gue begitu. Iya, tapi kalau selama ini keluh kesah lo jadi kasir supermarket apa tuh? Boleh dong ceritain dong. Gimana? Keluh kesah lo selama jadi kasir supermarket. Keluh kesah gue jadi kasir supermarket tuh ya, iya itu karena target ya. Kalau kerja di retail tuh biasanya dia ditargetin. Makanya tuh kayak di depan gue lagi ngasirin tuh suka ada kotakan yang isinya kayak Oreo atau apa segala macem. Itu sebenarnya target gue. Ditargetin. Tebus murah gitu ya. Tebus murah. Terus baru gue tawarin orang langsung bilang enggak. Mood gue langsung berantakan di situ. Beneran ini mah. Gue seriusan. Jadi gue baru masuk shift nih, shift awal gitu kan. Tiba-tiba kayak orang beli belanjanya tuh udah lebih dari 50.000. Jadi kalau di si merah tuh belanja 50.000 udah bisa tebus murah gitu kan. Gue nawarin tuh. Baru gue mau nawarin ini belanjanya udah 50.000, mau ada tambahan. Enggak. Ih, ya Allah gue langsung sakit hati gue sakit banget. Lu rasain bu jadi gue. Tapi lu sering nawarin korek sekalian gak kak? Gitu. Pulsa sekalian gak kak? Sering. Cuma kalau korek mah gak mungkin orang kagak beli rokok gue tawarin korek, ngapain?
Iya. Biasa ditawarin tuh ya. Iya. Iya. Tapi sering ada orang ngambil koreknya juga air atau nggak ngambil pulsa juga sekalian. Kalau pulsa tuh yang jarang. Padahal pulsa juga ditargetin tau. Oh gitu. Kalau di retail iya. Buka konter kali ya sekalian. Tapi ngomongin soal konten nih Kak. Lu kan kayak di TikTok ramai banget nih. Sejak kapan tuh kalau boleh tahu lu mulai konten? Gue tuh mulai ngonten di tahun 2017. 2017. Udah lama berarti. Iya, cuma iseng-iseng aja gitu kan. Zamannya Musical.ly berarti. Zamannya Musical.ly. Dulu akunnya kayaknya sama sih gabung ya. Kan jadi TikTok kan sekarang. Zamannya itu. Cuma gue sempet ada video rame juga sebenarnya sebelum yang ini. Sama satu RT. Sekelurahan kayaknya. Iya. Oh yang viral maksudnya video yang viral. Iya. Video apa tuh Kak? Itu tuh sampai 3 kayaknya. Itu video seberapa sabi bahasa Bekasi lo. Iya aja kan gue emang. Sabi. Jadi kalau di Bekasi kan tidur tuh rudit gitu ngomongnya. Balik ya. Gue juga nggak paham sih. Tapi kalau pas pertama kali viral, gimana? Perasaan lu gimana? Kaget. Kalau untuk yang video yang gue pakai baju si merah itu ya, kaget karena kayak nggak expect aja gitu. Soalnya gue tuh bikin video itu karena habis apa ya? Karena menurut gue nih orang-orang sekiranya gue tawarin nih dia kayak nggak nyambung gitu lama-lama jawabannya. Gue nanya bayar gue nanya punya member apa enggak, dia jawabnya cash. Ya. Capek. Kata gue ada membernya bu, cash aja. Capek begitu, sumpah. Tapi kan lu seringnya konten pas lagi kerja nih. Pernah diomelin gak sama atasan sambil konten-konten gitu? Kayaknya ngomelin mah enggak ya, cuma ngedumel di belakang kayaknya iya deh. Karena kan lu terkenal, akhirnya kan jadi ramai tuh si merah biru gara-gara lu. Iya benar sih, cuma kayak akhirnya kayak soalnya nih kepala toko gue yang sekarang nih orangnya rada-rada kagak gaul. Enggak gaul ya? Iya dia mah gak gaul. Jadi kayak bukan apa ya? Bukan Gen Z. Iya nih gak gaul. Kayak kalau kerja ya udah kerja aja jangan ini. Padahal kan gue juga tahu ya orang lagi beli gue kagak mungkin konten kan. Iya kalau lagi sepi gue mau ngapain itu? Konten akhirnya. Iya ngitungin Kinder Joy kan. Iya. tapi serius yang sering hilang tuh ya modelan kayak gitu Kinder Joy terus Kenzeler. Kalau kondom tuh kagak. Nah kalau ada orang beli kondom senyum-senyum gak amal? Tapi gak serius. Ada orang beli kondom nanyanya begini, Mbak kalau yang ini sama yang ini bedanya apa? Aduh mana saya tahu. Saya nggak tahu bu. Saya kalau main nggak pakai soalnya. Wow, takut banget. Gak. Tapi bercanda yang gue. paling sering habis di display itu apa tuh yang paling depan tuh? Menurut gue kayak apa ya? Kinder Joy sih menurut gue. Iya. Kinder Joy nih ya di SO tiap hari juga minus. Oh gitu. Seriusan? Kenapa ya? Gak tahu. Karena kecil kali ya. Karena kecil. Tapi di toko gue juga yang gede-gede hilang. Gue pernah minus gede. Jadi gue ada SO Grand gitu kan. Sumpah gue mau cerita nih. Jadi ada SO Grand gitu. Ngitungin semua barang kan. Minusnya tuh sampai 12 juta. Dalam berapa lama itu? 2 bulan. 2 bulan. 12 juta. Nah pas dihitung itu nih yang minus nih modelan gula. Beras kata gue, siapa yang mau nyolong beras kata gue, beras gede gitu ya kalau Kinder Joy hilang ya udah gitu kan, beras kata gue, beras yang hilang. Gede-gede banget malah ya. Itu siapa? Coba dong Kak kasih kata-kata. Itu siapa yang ngambil? Orang-orang yang ngambil produk di biru amis merah. Lu kata-katain nggak di situ? Kalau kata gue mah ya, lu kalau emang mau ya udah bawa duit, maksud gue kayak gitu. Lu kalau misalkan nyomot begitu ya Allah minusan gue yang bayar itu lo yang makan, lo yang pakai gue yang bayar. Tapi begitu. Patungan sama teman-teman tuh. Patungan sih cuma dibagi rata. Beda sih kayak sesuai jabatannya. Motongnya tuh sesuai jabatan. Jadi kalau jabatannya tinggi ya dipotongnya ada persenannya gitu. Tapi lebih besar jabatan yang tinggi apa yang kecil? Maksud potongannya? Kalau yang jabatannya tinggi ya potongannya lebih tinggi. Kayak gitu. Tapi pernah nggak selama lo ngonten dapet head speech gitu, head comment gitu? Biasanya ada sih, karena kayak gini. Biasanya emang boleh ya kerja di retail tuh rambutnya bondol, karena kan jarang banget gitu kan rambut bondolnya. Aduh gue nggak tahu deh. Gue nyatanya gue bisa, ntar gue bilang bisa, lo nggak bisa, gue bilang nggak bisa. Ini nggak ada gue gitu kan. Nah yang ngomen-ngomen tato tuh kan udah di ngomen rambut, ngomen tato tuh ada banyak juga kayak berarti di retail tuh boleh tatoan gitu kan. Emang kedinasan? Aduh gue gak tahu deh kata gue. Soalnya
Sumpah ini sih kayak rahasia gitu kan. Iya. Sebenarnya tuh gue kenapa bisa lolos karena gue pas daftar nih sebenarnya pakai kerudung. Gue kerudungan anjing. Nyamar. Gue kerudungan, Pas Cok. daftar nyamar. Karena gue punya tato ya kan. Ah. Kayak gue kalem dulu gitu kan. Datang gue interview ngasih KTP. Yang HRD gue bingung nih. Kamu nggak pakai kerudung? Enggak. Terus kenapa sekarang pakai gitu kan? Ya nggak apa-apa kalau misalkan boleh kerja nggak pakai kerudung ya saya nggak pakai. Gue ngomong kayak gitu. Terus habis itu kayak ya udah deh saya kasih kesempatan. Itu kayak demen gue tuh. Iya. HRD itu Dapat gitu. dia. Iya. Tapi boleh dong nggak kasih kata-kata buat orang-orang di luar sana yang lagi nyari kerja. Kalau kata gue ya, lu yang semangat nyari kerja apa baik udah lu lakuin deh. Soalnya gimana ya, mau kerja yang lu bilang kayak kerja di bagian gue gini ngasirin doang apa segala macem sama baik. Menurut gue tuh sama baik kayak enak gak enak sih. Enak gak enak. Enakan ngasir apa ngasur? Enakan ngasur kalau kata gue. Tapi boleh ini kita balik ke konten lagi nih ya. Oke. Awal lu tiba-tiba bisa konten tuh gimana? Kepikiran idenya dari mana tuh? Kalau yang untuk yang viral ini nih, yang viral sampai berapa tuh sekarang udah 5,7 ya? Asik. Yang viral ini ya gitu, gara-garanya orang, gue keseringan nawarin orang nggak nyambung gitu kalau gue tanya. Ini antara gue yang capek kerja atau lu yang gimana kepanasan di luar baru masuk Alfa langsung jadi ngebul gimana? Akhirnya dari suka kayak nggak nyambung. Dari kecemasan lu akhirnya Gue cemas, gue sebel sama sakit hati sih gue waktu pas dia bilang kayak enggak, itu beneran gue moodnya tuh beneran langsung bad moodnya tuh parah. Sampai akhir sip gue nggak nawarin lagi. Gue dari situ gue udah nggak nawarin lagi sebeneran. Kayak gue kerja ya udahlah, lu mau beli syukur kagak ya udah deh. Serah lu deh. Tapi kan sekarang udah bisa dibilang terkenal nih, artis. Pendapatan toko lu jadi naik gak semenjak lu terkenal? Kalau naik, gue kurang tahu ya. Kalau naik cuma jadi banyak yang ke toko nih cuma gara-gara nyari gue doang. Iya, ngajak foto. Harusnya bangga tuh bos. Kocak ya. Tapi setelah itu, setelah terkenal, endorse jadi lancar. Ada beberapa lah masuk. Apakah lu milih-milih endorse-nya atau bebas apa aja gitu? Sebenarnya kalau gue bebas ya, tapi selama ini sih sampai saat ini yang datang ya kayak skincare kayak gitu-gitu. Endorse barang apa yang menurut lu paling susah buat di-review atau bukan lo banget gitu atau gimana? Gigi. Gue di endorse gigi, pemutih gigi. Iya. Pas gue cobain ya, Allah, pahit bener pahit, sampai uwe gue. Tapi putih habis itu. Enggak ya? Pemakaian keberapa kali itu mah. Tapi akhirnya tapi putih lah, ya. putih Lu edit bisa. kali ya abis itu giginya biar putih. Kayaknya semuanya juga kayak gitu dah. Soalnya kan gue kayak gimana ya? Maksudnya nggak mungkin kan gue baru sekali pakai gigi gue langsung putih. Iya, makanya kayak ya udahlah yang simpel-simpel aja. Itu yang paling repot. Iya, udah dikejar deadline juga atau Asik. asik sekarang pakainya deadline ya. Sekarang padet ya. Padet. Tapi kan lu udah terkenal nih, udah jadi content creator. Ada kepikiran nggak buat jadi full konten gitu hari-harinya? Gimana ya? Berat nih kayaknya. Sebenarnya kan kalau konten-konten kayak gitu kan ya udah dapat cuannya cuma dari endorse doang gitu kan. Sedangkan mainnya gue tuh banyak gitu. Gue tuh masih suka main. Umur gue tuh udah 24 tapi gue masih suka main. Jadinya kayak perlu juga sih kerja yang ada gaji bener ya gitu kan. Tetap ya. Gaji tetapnya. Biar hasil pendapat dari endorse buat jajan. Nah begitu. Jajan apa sih emang Kak? Apa bukan? Ya bisa lah soalnya emang gitu sukanya open gitu kan. Open room. Lebih parah lagi ya. Lebih parah lagi tuh. Pernah gak Kak diomongin sama temen setoko gara-gara ngonten gitu, dibilang sosialop lu apa gitu, pernah gak? Ada sih ya, mungkin ada ya, tapi ngomongnya nggak ke gue mungkin. Ke siapa? Ya gimana ya, gue tuh kalau misalkan kayak ngonten kayak gitu, teman-teman gue nih jarang ada yang mau gue ajak ngonten gitu. Padahal gue kalau ngelihat konten-konten orang yang pakai baju si merah tuh biasanya kayak temen-temennya tuh asik gitu kan. Kalau teman-teman di toko gue tuh kayak ambis. Dia tuh kayak ya udah kerja aja udah lempeng aja gitu. Jadinya kalau ngelihat orang yang kayak gue nih nggak demen kayaknya dia. Ya elah. Iya.
Udah kan, nggak usah dengerin apa kata orang, repot. Iya, heeh. Tapi ini kalau di supermarket gitu emang sering ditawarin roti ya? Kenapa sih? Iya. Rotinya sekalian lah gitu. Iya. Ini gue jawab ya sekarang ya. Soalnya nih itu balik lagi nih, target semua yang ditawarin secara terus menerus tuh biasanya target. Karena itu roti kalau misalkan nggak target atau apa, gue yang jual, gue yang beli. Jadinya kalau begitu iya. Malam tuh gue makan sendiri. Cepet expire juga ya? Karena kan sempat expired juga. Jadinya kalau misalkan gue kalau di Simera nih dia tuh di tempat gue ini dia ada kopinya juga, ada Lawsonnya juga, ada rotinya juga. Jadi tuh target gue semakin banyak. Sebenarnya kalau lu kerja di retail, lebih baik tuh yang tokonya yang udah jualan aja. Oke. Nggak usah ada yang kopi-kopian kayak gitu karena targetnya makin banyak. Oke. Beneran. Tapi nggak ada roti yang 400.000 ya? Ada roti. Roti apa ini? Tapi kan biasanya di akhir-akhir transaksi itu ada donasi. Itu donasi beneran didonasiin nggak sih? Donasiin Kak gitu. Yang misalnya kembali donasi perak nggak ada, donasiin boleh. Boleh. Ini buka di sini apa enggak nih? Boleh lah, buka aja. Didonasiin juga ada. Ada yang didonasiin, ada yang enggak. Sebenarnya didonasiin sama enggak tuh kelihatan kok di struknya. Kalau lu tuh ngecek ya, kalau lu tuh belanja ngecek biasanya ada. Kalau lu didonasiin ya tulisannya donasi kemanusiaan. Gue kadang pernah nawarin orang donasi ya. Kata dia gini, enggak nyumbangnya buat ke gereja. Gue mana gue tahu. Cuma kan gue cuma masukin doang ya, kagak ngikut gue pas pembagian ininya mah. Mana gue tahu Bu, udah urusan deh. Orang namanya beramal, lu masih aja mikir kemana ya. Heran gue sama ibu-ibu gitu. Tapi kalau lo nggak jadi kasir, kira-kira lo mau jadi apa? Apa ya? Kalau sekarang sih kayaknya mau konten aja deh, karena lebih fleksibel kan waktunya. Lebih baik nyantai. Banyak waktu buat main. Bener, karena gue emang suka tidur sama main. Wah. Udah itu aja kerjaan gue hari-hari ini. Tapi kalau lo bisa jadi bos lo nih satu hari aja, lo mau ngapain? Gue mau ngambil cuti sesuai yang gue mau. Iya, karena jujur aja ya. Kenapa sih cuti itu tuh susah banget? Susah banget diambil. Iya nggak? Padahal itu kan hak ya. Iya itu padahal kan hak ya. Kayak ya udah aja sih, itu kan punya gue. Ngapain nggak boleh tuh kenapa gitu? Nyantai aja. Nggak ada. Si Merah nih nggak ada gue nih. Ya udah aman aja perasaan dah. Ngapa jadi repot banget gitu hawa-hawanya, gue mau cuti aja ribet. Bener kata dia mah kalau misalkan cuti ntar yang lain coba berdua masuknya apa berapa ya. Emang lu mau berapa? Toko lu aja sepetak gitu. Warung Madura segede itu satu dia bisa bukanya 24 jam juga. Jangan kalah. Tapi biasanya kan kalau di merah-merah gitu ada yang suka berantakin display barang tuh. Gimana perasaan lo? Tai sih. Jangan begitu. Negakin ciki juga susah. Ciki itu ditegakin susah. Lu mah kalau lu ngeliatnya kayak ciki rapi-rapi banget gitu kan ya. Susah itu beneran. Berarti lu jatuh mulu, iya. Lu sendiri yang beresin lagi? Gue sendiri yang beresin. Orang yang lain berantakin gue beresin kayak gitu. Udah kerjaan gue gitu aja. Tapi negakin gimana ciki. Pendapat lu tentang orang yang numpang kamar mandi doang, nggak beli tapi? 2.000 lah minimal lah. Iya, yang parkir lu. Iya, maksudnya ke gue sih 2.000 mbak kencing mbak, 2.000 gitu. 2.000. Itu masalahnya ya. Kamar mandi juga gue yang bersihin. Masuk itu gue kalau mau libur, orang yang mau libur itu pasti bersihin kamar mandi tugasnya. Jadi ada nggak yang lupa nyiram gitu terus lu nyiram? Kalau di toko gue nggak ada. Okay. Cuma kalau di toko gue nih kebanyakan kan ibu-ibu bawa anak gitu kan ya. Kencingnya tuh bisa bleber ke lantai-lantai. Jadi dia kencingnya di kamar mandi. Di lantai. Gue yang ngepel. Kasian banget ya. Kesian kan, semuanya dirangkup sama gue. Kayak ular tuh serba bisa. Tapi pasti pernah dong ketemu sama customer yang baik. Pernah. Gimana tuh orang-orangnya ciri-cirinya atau cerita-cerita tentang mereka gimana? Om-om. Wow. Kebanyakan. Padahal gue udah bondolan begini ya. Tapi yang demen gue juga om-om. Ngapain dia nyawer?
Iya dia kadang suka kayak udah kamu Bukan TikTok dikit. dia kalau misalnya gue lagi ngasihin nih gue tawarin apa gitu kan, ntar ya udah terserah mbaknya aja, mbaknya mau apa kayak gitu. Terus kadang waktu itu pernah bulan puasa dia nanyain gue puasa apa enggak. Nah jujur aja nih tahun kemarin nih gue puasanya bolong mulu gara-gara gue lagi suka banget sama sedap yang yang cup itu. Jadinya gue batalnya gara-gara itu loh. Menggugah banget ya. Iya. Timbang rokok enakan itu. Iya, gue lapar. Pas puasa nih lapar. Padahal mah waktu nggak puasa nyantai aja gue kerja gitu kan. Ini lapar, pas itu lapar beneran. Jadinya kayak ya gitu dah. Tapi kan tadi pengalaman lu di toko yang merah. Pernah nggak kepikiran pengen pindah toko ke yang biru? Tapi sebelum gue ngelamar di si merah ya, gue tuh ngelamar di biru juga. Gedean mana gajinya? Belum tahu. Karena gue yang di biru nih nggak gue ACC. Kenapa? Soalnya kalau yang di si biru ini nih dia kayaknya tuh linknya nyatu. Kalau di si merah ini kan dia per daerah ya. Jadi kalau misalnya Bekasi sama Jakarta tuh beda dia. Kalau biru tuh nyangkup. Jadi waktu itu yang di biru itu adanya lokernya di Ambon. Buset. Ngapain gue ke Ambon kata gue. Udah deh. Yang bener-bener aja deh. Gak jadi gue. Oke. Tapi nih kan ada banyak hal yang orang nggak tahu tentang jadi kasir supermarket. Boleh dong dikasih tahu ke orang-orang umum hal-hal yang orang nggak tahu tentang kasir supermarket. Kasir supermarket kan yang orang tahu tuh cuma kayak ngasirin pulang gitu kan. Sebenarnya tuh ya itu nggak kayak gitu. Dia juga nata-natain juga, target juga. Terus nanti pas bagian yang paling apesnya kan minus itu ya. Itu tiap hari itu bener kejadiannya. Itu gaji ya? Tiap hari enggak. Jadi dia kalau misalkan minusnya hari itu ya hari itu juga dibayar. Kalau duit gimana? Kayak top up gitu kan. Nggak pulang tuh dia. Minjem duit kemana-mana. Berarti gue gak bisa tuh masuk situ, soalnya pas tiap hari gak punya duit. Nah itu kan. Harus siap sedia cash dong. Iya, gue awal masuk kan, maksudnya gue awal masuk kerja kan belum punya, nggak megang duit gitu kan ya. Tiba-tiba gue dimintain duit buat patungan begitu kan. Kata gue kerja pengen nyari duit, ngapa jadi gue ngeluarin duit begini nih ceritanya nih. Apes bener apes. Banyak tuh kak. Sehari tergantung ya. Sehari tuh bisa ada yang 40, 50 kayak gitu. Kalau temannya itu dibagi atau sendiri? Kasir itu yang bayar harusnya kasir. Tapi kalau misalkan kayak staffnya atau teman satu shiftnya tahu diri, biasanya dia kayak ikut ngebantuin. Cuma kalau enggak ya enggak. Ya udah lu apa makan sendiri deh. Pasti ngomongnya tuh kayak kan lu yang ngasirin. Kok gue ikutan kayak gitu? Kalau lu gua ngasirin lu pulang baru gua nggak minta gitu kan ya. Lah, kan lu kerja di sini sama gua juga. Tapi kayaknya banyak banget suka duka lu selama di merah. Emang berapa tahun tadi? Setahun ya? Setahun tuh banyak segitu banyak. Iya. Karena orang yang datang kan random. Kan, nggak yang orang itu lagi gitu. Jadi lu tuh bisa baca karakter orang beda-beda tiap harinya. Buset, jadi baca zodiak tuh. Tarot. Lu cek kodam. Lu kalau misalkan nge-shift biasanya shift jam berapa sih, Pak? Kak? Gua tuh kalau nge-shift di toko gua tuh dia sistemnya kayak 5 hari kerja, 1 hari libur. Jadi kalau untuk masuk siang, masuk pagi tuh random. Kalau di toko gua sendiri ini dia tuh ngasih jadwalnya ntar malam. Malamnya baru dikasih lu masuk siang apa masuk apa pagi. Kalau gue kan gue perem gitu kan. Gue perem jadi kebagiannya 2 shift doang. Siang sama pagi. Malam itu pasti cowok. Tapi kan sejauh ini banyak tuh orang-orang yang anggap pekerjaan lu tuh sebelah mata. Gimana tanggapan lu buat orang-orang kayak gitu? Mbak, lu apa sih pekerjaan yang gak lu anggap sebelah mata tuh apa? Yang kayak gimana gitu kan? Iya padahal yang kayak gitu juga perjuangan beneran. Yang penting tuh gaji enggak sih? UMR tapi serius. Ya mungkin yang dicari sama orang kenapa betah di retail ya. Kalau kata gue ya karena gaji UMR. Soalnya kan orang yang duduknya
kerjanya di depan komputer juga kan belum tentu gajinya segitu kan. Benar. Karena temen gue juga bener kan. Benar. Apa ini broker kan? Tapi bener kan. Temen gue juga banyak yang kerjanya kayak tiap harinya tuh tap iya kan. Maksudnya depan laptop kayak lu tuh kerjanya cuma duduk doang gitu. Kayak keren, gaul. Duitnya banyakan gue. Iya. Seriusan soalnya dia kalau diajak main nih pas habis pakai duit gue lupa udah nggak bayar udah. Gaul doang, keren doang. Iya kata gue mah. Duit banyakan lu. Tetep lah. Boleh gue duit gini ya? Iya. Tapi kan lu udah nggak kerja di si merah lagi. Apa plan lu ke depannya setelah ini? Gue mau ngonten sembari nyari loker lagi ya. Target gue cuma gue pengen masuk PT sih. PT yang kalau PT ini udah si merah ini tiap hari juga gue PT itu. Jadinya si merah PT iya. PT sih. Yang soalnya kan kalau PT kan lemburan tuh dibayar, ya kan. Terus enggak dong, kalau itu loyalitas jadinya. Udah mah loyalitas, lebaran lu masuk, begitu kan hari libur lu masuk gitu. Serius lebaran masuk loh. Oh iya. Iya. Kalau itu dihitungnya lembur. Cuma kalau misalkan kayak hari-hari libur kayak 17-an kayak gitu kan orang-orang libur ya. Orang-orang juga mau balap karung, gue juga mau. Jadi nggak bisa. Cuma pakai batik doang. Ngikutnya cuma karena pakai batik. Ngapain lo kondangan? Ngebatik lo begitu. Terakhir deh nih. Kasih kata-kata dong buat followers Jakarta Keras. Followers Jakarta Keras ya. Iya. Gue tuh kadang suka bacain apa namanya komentar ya di Jakarta Keras ya. Kok kadang kayak tai sih komentarnya. Serius dah. Beneran ya? Iya, kadang kayak yang tadinya gue lagi sedih gitu. Ih, kok otak orang bisa kepikiran komentar kayak gitu, kata gue. Gue aja nggak nyampe loh ke situ. Emang. Tapi ya buat Jakarta Keras sendiri nih, semoga makin sukses ya. Amin. Terus apa ya? Konten-konten yang selalu di-repost atau dikeluarkan tuh berguna juga buat orang-orang yang nonton atau viewers-viewersnya juga gitu kan. Sama makasih banget nih udah ngundang gue.